Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Rabbani dari kelas C 2023 dengan NIM 23 10 70 10 105. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang self-disclosure diri saya yang merupakan tugas UAS mata kuliah kesehatan mental. Hal-hal yang akan dibahas pada tugas kali ini, yang pertama yaitu adalah who am I atau siapa saya, kemudian tentang regulasi diri, kemudian tentang persiapan karir, dan yang terakhir adalah tentang menjadi pribadi yang bertumbuh. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang siapa saya atau who am I. Saya bernama Nadira Rabbani. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan saya berasal dari Kalimantan Timur. Meski lahir dan tinggal di Kalimantan Timur, namun orang tua saya keduanya adalah berasal dari suku Jawa, maka sebenarnya saya adalah dari suku Jawa. Untuk ciri fisik saya yang mungkin sangat menonjol yaitu karena mata saya rabun jauh, maka saya selalu menggunakan kacamata. Kemudian, ciri yang paling menonjol juga yaitu adanya tahi lalat di hidung saya. Kemudian, ciri fisik lainnya yaitu tinggi badan yang lumayan tinggi. Mungkin itu saja untuk ciri fisik. Kemudian yang terakhir itu tentang ciri khas saya. Kalau dari karakter, mungkin yang menjadi ciri khas saya itu adalah saya orang yang cukup ramah, dan juga kata orang-orang, saya itu orangnya tidak enakan. Dan ciri lain mungkin saya terlihat cukup ceria dan juga mungkin lemah lembut dan jarang terlihat marah. Selain itu, saya juga suka membantu orang lain. Mungkin ciri khas saya itu, selain saya berkacamata, saya juga memiliki tahi lalat di hidung saya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan saya. Yang pertama, mungkin kelebihan dulu. Untuk kelebihan itu, mungkin yang pertama, saya dapatkan dari apa yang selama ini saya analisa dan juga dari teman-teman di sekitar saya. Yang pertama, saya adalah orang yang ramah dan baik hati, kemudian suka membantu orang lain, dan juga mandiri, bersedia mengorbankan diri untuk kepentingan banyak orang, kemudian peduli sekitar, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Baik, mungkin saya cukupkan di situ. Untuk kekurangannya, yang pertama, saya itu orangnya sangat amat tidak enakan. Itu membuat saya kadang gampang dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi syukurnya selama ini saya bertemu dengan orang-orang yang baik, yang menjaga batasan dan sangat menghargai kebaikan saya. Kemudian terkadang saya terlalu mementingkan kepentingan orang banyak dan melalaikan kepentingan saya sendiri. Selain itu juga kekurangannya dalam komunikasi dengan orang lain, terkadang saya tuh orang yang agak susah untuk menyampaikan pendapat saya. Dan ketika saya berkumpul mungkin di lingkup organisasi atau yang lainnya, saya merasa bahwa saya itu termasuk orang yang agak sulit untuk berkomunikasi dengan tepat. Kemudian untuk kekurangan yang lain, mungkin saya orangnya juga suka menunda kadang, dan juga saya orangnya cepat bosan. Dan terkadang saya juga jadi orang yang tidak konsisten. Oke, itu tadi untuk poin who am I yang isinya tentang perkenalan diri dan juga kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu regulasi diri. Nah, yang pertama saya mau membahas tentang interaksi sosial saya dengan orang lain dan juga pengelolaan komunikasi. Untuk interaksi sosial saya dengan orang-orang di sekitar saya itu kayaknya sudah cukup baik. Saya bisa dengan tepat menyampaikan apa yang saya pikirkan dan juga saya bisa memahami orang lain ketika berkomunikasi dan sebaliknya. Saya juga sekarang itu udah tidak terlalu banyak mengalami kecemasan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi saya udah lebih santai dan lebih luas ketika berinteraksi sosial dengan orang lain. Kemudian untuk pengelolaan komunikasi cukup baik komunikasi secara lisan maupun secara tulisan di teks atau chat gitu. Saya bisa menyampaikan pesan saya dengan cukup baik,
Walau kadang kalau di dunia nyata, misal komunikasi secara lisan, secara tatap muka, itu kadang saya agak belibet dan juga masih agak susah untuk merangkai kata dan menyampaikan pendapat atau apa yang saya pikirkan pada saat itu. Kemudian untuk pengelolaan konflik dan penyelesaian masalah atau konflik itu, sejauh ini saya menjunjung tinggi komunikasi ketika harus menyelesaikan konflik. Jadi saya sadar bahwa ketika ada konflik itu kalau bisa kita benar-benar komunikasikan dengan orang atau pihak terkaitnya itu. Ya walau sejauh ini sebenarnya saya agak jarang mendapatkan konflik dengan orang atau dengan seseorang gitu. Tapi misal nih ada kejadian konflik seperti itu, mungkin saya bakal menjaga komunikasi dan mengkomunikasikannya agar kita tahu di mana letak konflik dan salah pahamnya gitu. Jangan sampai kita salah pemahaman, salah persepsi, dan juga salah paham satu sama lain yang menyebabkan konflik itu nggak bakal selesai. Selain itu juga mencoba untuk identifikasi masalah, apa sih sebenarnya masalah utama yang menyebabkan konflik tersebut, dan juga mencoba mengkomunikasikannya, ya mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk pengelolaan emosi atau coping, kan kita mengenal ada coping emosional dan juga emotional focus coping dan juga problem focus coping. Nah, kalau saya nih selama ini keduanya tuh alhamdulillah saling berjalan beriringan, balance lah antara problem focus coping atau dan juga emotional focus copingnya. Sebenarnya penggunaan coping atau penyelesaian masalah dan pengelolaan emosi itu kadang tergantung sama apa masalah yang lagi kita hadapin kan. Contoh nih, misal masalah saya tuh untuk menyeimbangkan antara kesibukan dan juga tugas kuliah maksudnya. Nah, kadang tuh di situ misal nih saya ngerasa burnout atau overwhelmed karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Hal yang pertama saya lakuin itu biar saya tenang dan juga bisa fokus kembali, itu saya bakal melakukan emotional focus coping dengan mungkin menangis atau menyalurkannya ke journaling dan lain-lain. Ketika sudah selesai, saya menggunakan problem focus coping, yaitu mulai misal ngelis hal-hal yang harus saya kerjakan dan mulai mengerjakannya. Contohnya itu. Kemudian untuk pengelolaan emosi itu alhamdulillah untuk emosi-emosi negatif saya itu misal seperti contohnya marah, itu cukup bisa menahan dan agar itu tidak menjadi hal yang maladaptif. Namun jujur selama ini saya masih juga susah untuk misal ketika saya merasakan emosi negatif yang atau mood negatif seperti misal rasa sedih atau gelisah yang lainnya yang kadang tuh muncul sewaktu-waktu, itu saya kadang agak susah untuk mengatasinya. Yang misal nih saya lagi sedih, saya ngerasa mungkin agak sedih atau kelihatan capek, itu tuh saya nggak bisa menutupinya gitu. Walau saya tetap berinteraksi dengan orang lain dengan baik, tidak misal ketika saya sedih malah saya bicaranya tidak semangat dengan orang-orang, itu saya tetap bisa. Cuman memang kadang tuh terlihat misal teman-teman tuh sadar, misal nanya ke saya kayak, Nat kamu lagi capek ya atau apa gitu, tuh kayak berarti kelihatan banget kan ketika saya mengalami emosi negatif itu. Walaupun saya tetap bisa mengendalikannya, tapi tetap sangat terlihat oleh orang-orang di sekitar saya. Tapi sejauh ini sudah bagus, saya bisa meregulasi emosi saya. Ketika saya merasa penuh dengan emosi negatif, saya ambil jeda sejenak untuk mungkin menangis dan lain-lain, mengeluarkan emosi negatif itu, kemudian mengubahnya menjadi emosi yang positif kembali. Nah, poin selanjutnya tuh tentang harapan dan juga cita-cita saya yang berhubungan dengan persiapan karir. Nah, untuk harapannya sendiri sih saya berniat untuk bisa selesai kuliah S1 ini dengan tepat waktu. Selain itu juga saya pengen nyoba selama kuliah S1 ini, mungkin udah ada nyoba magang, mencoba untuk ikut program magang dan juga lain-lain. Selain itu juga tidak lupa juga selain kuliah saya juga ikut organisasi supaya melatih kerja tim dan juga
gimana bekerja bersama kelompok yang tergabung dalam suatu struktur keorganisasian. Nah, rencananya, harapannya, misal saya sudah lulus S1 nih, mungkin saya akan mencoba untuk mencari pekerjaan sembari saya juga, misal semoga saya keterima, itu saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu entah nanti mengambil profesi psikolog ataupun mengambil magister psikologi. Kalau untuk cita-cita saya, sejauh ini saya tuh belum mematok cita-cita tertentu karena kadang tuh masih berubah-ubah. Untuk cita-cita sendiri mungkin yang ada di kepala saya, mungkin saya akan mencoba menjadi HR, atau juga saya juga pengen banget jadi psikolog, insya Allah, dan juga mungkin pengen menjadi dosen juga suatu hari nanti. Selain itu juga saya ingin ketika saya balik nanti ke Kalimantan, mungkin ya tetap bisa berperan di bidang saya, yaitu psikologi. Selain itu juga mungkin ingin membuat kayak tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat yang banyak membantu orang kayak gitu, atau membuka biro psikologi, atau juga saya juga ada kepikiran buat membuka toko buku di sana gitu. Sementara itu sih, dan mungkin juga kepikiran untuk menjadi dosen, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, hal-hal yang sudah saya lakukan untuk meraih cita-cita saya tersebut, yakni saya sudah sekarang menempuh pendidikan S1 psikologi, kemudian juga belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mencoba mengeksplor dunia lain dan mencari bagaimana sih cara dunia bekerja dari lewat keanggotaan saya di organisasi, dan juga mungkin misal saya nanti bakal aktif di UKM kayak gitu. Kemudian juga selalu mengingat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah saya. Selain itu juga untuk perencanaan ide ke depan itu, saya ada beberapa hal yang ingin saya persiapkan. Untuk misal pendidikan lanjut, itu saya ingin menyiapkan untuk peningkatan kemampuan berbahasa. Kemudian juga mungkin nanti di semester 5 ke atas mau mencoba program magang kalau bisa. Dan juga saya ingin berkecimpung di ranah penelitian dengan keikutsertaan saya di UKM eksak atau UKM yang tentang kepenulisan, karena itu akan mendukung jika kita akan mencari beasiswa di S2 nanti. Terus apalagi ya, selain itu perencanaan kedepannya saya akan lebih membuat hidup saya menjadi rapi dengan mengorganisir hal-hal keseharian saya, baik dari jadwal harian, jadwal tugas, dan juga hal-hal yang harus saya kerjakan. Saya ingin lebih mendisiplinkan diri lagi, dan kemudian mungkin ingin melakukan hal-hal yang menambah wawasan, dan saya ingin melakukan suatu hobi atau olahraga tertentu yang bisa menunjang kesehatan saya. Maksudnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari segala aspek ya, baik dari wawasan dan juga secara fisik ataupun secara interaksi dengan orang lain. Kalau untuk secara komunikasi, saya akan membiasakan diri untuk mungkin bagaimana cara komunikasi yang lebih efektif gitu dari keikutsertaan saya dalam organisasi. Kemudian menambah wawasan dengan saya ingin lebih sering lagi membaca buku dan lebih mendalami ilmu psikologi. Mungkin nanti bakal ikut kegiatan-kegiatan volunteer dan lain-lain. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak kepada Ibu Rita yang telah
memberikan ilmunya selama 2 semester ini dan 1 semester di kesehatan mental. Terima kasih banyak Ibu. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih 3 semesternya. Semoga kita semua sehat selalu dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.